Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak belajar ngaji ya Umi di Nenek Kujal di Kampung Makfirah. Alhamdulillah Allah banyak kasih petunjuk lah. Kita setiap kalau kita niat memang mau memperbaiki diri, pasti Allah kasih petunjuk ya. Alhamdulillah. Dan Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, setiap hari Allah ternyata Allah kasih jalannya tuh. Jadi setiap hari ada belajar habis subuh ya jam 4.30 tuh Nenek Kujal langsung itu tuh Zoom ya bersama Ustadz Arifin. Masya Allah ya. Jadi yang Nenek Kujal bisa tangkep tuh ya, bahwa kita tuh kalau kita bangun tidur maka kita harus berzikir tuh ya, walaupun kita sebetulnya memang udah diajarin ya, tapi kadang-kadang tuh kalau Nenek Kujal suka lupa tuh, langsung bangun udah langsung bla 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 aja, langsung ke kamar mandi. Nah itu nggak boleh. Maka kalau kita bangun tidur, yang Nenek Kujal catat ya, maka kita harus berzikir sehingga hawa nafsu kita tuh nggak mendominasi diri kita. Jadi kita langsung baca doa bangun tidur ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian kita juga berzikir ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya sempetin zikir lah setelah baca doa bangun tidur, sempetin zikir. Karena kita tuh punya dua musuh ya. Musuh kita tuh cuman ada dua. Apa tuh? Satu hawa nafsu ya, hawa nafsu kita, dan yang kedua setan. Jadi musuh kita nih sangat tersembunyi, sampai Pak Ustadz tuh ngingetin musuh kita tuh sangat tersembunyi, seakan-akan kita tuh nggak sadar, sampai dipermisalkan tuh kayak ada semut kan kecil ya, berjalan di kulit kita, itu kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh, nggak sadar gitu. Nah, dan musuh kita ini yaitu hawa nafsu dan setan itu menghancurkan tauhid rububiyah kita. Itu tauhid yang kita mengenal Allah dari alam semesta. Jadi kita kalau ngelihat misalnya matahari terbit, Masya Allah ya, itu kebesaran Allah gitu. Bukan kita kalau ngelihat matahari terbit biasa aja gitu. Kita nggak langsung mengingat Allah, mengenal Allah dari alam semesta. Nah itu kalau kita nggak awalnya kita nggak dari bangun tidur itu kita nggak mengikuti sunnah gitu ya, yang disuruh dari Rasulullah, yang dianjurkan ya pokoknya. Nah itu kita musuh kita yang tersembunyi itu bisa mendominasi gitu, yaitu fujur, hawa nafsu kita bisa mendominasi kita ya. Jadi karena kita kalau mengenal Allah, maka dengan kita kenal Allah, maka kita akan ingat Allah, kita akan zikir. Nah itu yang tauhid rububiyah, itu kita mengenal Allah dari melihat ciptaannya, dari melihat alam semesta. Kita lihat hujan, ya hujan nih sekarang di rumah kita. Jadi itu Allahu Akbar, itu dari Allah gitu, kebesaran Allah. Nah terus kita juga diingetin bahwa kita kan kalau kita melakukan suatu dosa gitu, kita selalu salahin, setan nih. Padahal nggak semua setan itu bisa maksud, karena kita kasih green light, katanya kita kasih akses masuk ya. Akses masuknya itu ya lewat hawa nafsu kita. Jadi setan tuh hanya bisik-bisikin aja, tapi kalau kita udah berlindung gitu ya, dan kita fujur kita, hawa nafsu kita tekan ya, itu maka setan nggak bisa masuk gitu. Nah jadi kita berdoa, ya Allah lindungilah aku dari diriku sendiri, dari keburukan diriku sendiri ya. Jadi setan itu bisa masuk kalau kita hawa nafsu kita nggak kita tekan. Salah satu yang bisa menekan
cara-cara kita menekan hawa nafsu kita yaitu dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Qur'an, dengan puasa, ya sholat-sholat sunnah. Nah, itu bisa menekan hawa nafsu kita. Walau alam. Ya begitulah yang tadi Nenek Kujal dapat hari ini. Barakallah, mudah-mudahan Nenek Kujal menjadi lebih baik ya, sampai jadi bisa lebih bersih hatinya, bisa tauhidnya jadi bisa lebih benar, karena hati kita itu ya bisa kotor ya. Yang mengotorinya itu ya banyaknya maksiat yang kita lakukan ya, baik maksiat-maksiat dosa-dosa itu kan bisa dari sikap, ucapan, macam-macam deh. Nah, itu yang membersihkannya itu yaitu berzikir, baca Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya bagaikan air tuh ya di gelas ya, gelas yang isinya air kan bersih. Nah, kalau air bersih itu tuh dikasih banyak dosa-dosa kan jadi keruh, lama-lama jadi hitam. Nah, untuk membersihkannya kembali yaitu dituangin lagi yang bersih. Yaitu yang bersih itu yaitu kita zikir, baca Al-Quran ya, menuntut ilmu lah semuanya. Katanya gitu. Insya Allah kita semua sama-sama memperbaiki diri ya, biar kita bisa nanti di akhir hayat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan Allah catat sebagai mati syahid, katanya gitu. Masya Allah lah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.